يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddini wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya dan kita mensyukuri nikmat-nikmatnya atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan umur dan juga waktu luang untuk kita kembali duduk bersama di majlis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam mengikuti ajaran dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita pada setiap hari Ahad pekan keempat, di mana kita membahas kitab Syarhud Durus Al-Muhimmah li'amati al-ummah, yaitu penjelasan terkait dengan pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat, di mana kitab ini membahas permasalahan-permasalahan pokok di dalam agama kita yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim, di mana alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan bab yang pertama yang berkaitan dengan tafsir surah-surah pendek yang hendaklah diketahui dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita saat ini sudah masuk pada pembahasan yang kedua yang berkaitan dengan masalah akidah, dimulai dengan pembahasan yang mendasar, yaitu terkait dengan rukun Islam. Dan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, pada dua pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang makna syahadatain, dimulai dari persaksian kita bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelaskan makna la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, dan juga syarat-syarat la ilaha illallah. Maka kita masuk kepada pembahasan berikutnya, masih pada dua kalimat syahadat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya pembahasan tentang rukun Islam itu sendiri cukup panjang, di mana dua pertemuan sebelumnya kita hanya khusus membahas la ilaha illallah.
Maka malam hari ini insyaallah kita lanjutkan dengan syahadah anna Muhammad Rasulullah. Pembahasan terkait bahwasannya kita bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Penulis ya rahimahullahu taala Syekh bin Baz memulai dengan menyampaikan ma'abayani syahadati anna Muhammad Rasulullah. Ya, bersamaan dengan penjelasan tentang persaksian bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud kita bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Wa muqtadaha tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa jazar wa alla yu'badallahu illa bima syara'a Allahu wa rasuluh. Maka beliau menjelaskan makna dari kita bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maknanya ada 4. Ya, maknanya ada 4. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Kalau kita meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita yakini dan kita harus aplikasikan persaksian kita dengan tasdiquhu fima akhbar. Yang pertama adalah membenarkan ya apa-apa yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ini akan kita bahas secara mendetail. Apa yang dimaksud tasdiquhu fima akhbar? Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini mengingatkan kita pada pembahasan sebelumnya, di mana ketika kita bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah, itu pun ada apa? Konsekuensi-konsekuensi yang harus kita lakukan, kita terapkan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya semata kita ucapkan dengan lisan kita. Termasuk ketika kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Poin pertama yang paling penting, kita harus membenarkan segala kabar yang datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kalau kita betul-betul meyakini Nabi adalah seorang Rasul, maka kita harus membenarkan seluruh kabar, baik kabar tentang umat-umat terdahulu yang diceritakan oleh Nabi, atau kabar-kabar tentang umat yang akan datang yang Allah wahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun yang berkaitan dengan syariat-syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan kepada kita. Artinya apa? Tidak boleh kita meyakini bahwasannya Nabi adalah utusan Allah, tapi kita tidak membenarkan kabar yang datang dari Nabi, atau kita ragu dengar kabar-kabar yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini banyak terjadi di zaman kita saat ini. Lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Nabi kabarkan tentang sebuah kabar yang itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masih mikir-mikir, dia ragu-ragu. Ya, kok bisa Nabi mengatakan seperti itu? Kok bisa Nabi mengabarkan seperti itu? Kita ambil contoh sederhana misalkan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, kabar tentang Isra dan Mi'raj, maka seorang muslim hendaklah memiliki sikap sebagaimana sikapnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Di mana tatkala banyak di antara saat itu orang-orang musyrikin, bahkan juga tidak sedikit di antara kaum muslimin yang awalnya masuk Islam kemudian murtad kembali, karena apa? Karena mereka enggak percaya dengan proses Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ma'asyiral muslimin, kalau kita timbangannya pakai logika, memang enggak masuk akal. Bagaimana mungkin Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke langit yang ketujuh hanya dalam satu malam?
Kan kalau pakai logika nggak masuk logika kita, betul atau tidak? Disitulah kata para ulama, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang Allah ingin menguji keimanan kaum muslimin. Ya, maka kita nggak boleh ragu, Pak. Ketika Nabi kabarkan tentang Nabi Isra dan Mi'raj, maka kita harus tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Ya. Dan banyak di antara kaum muslim sekarang yang apa? Meragukan, kok bisa Nabi, padahal ya dulu saja orang-orang musyrikin kenapa mereka ragu dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi? Kata mereka, dari Mekah ke Baitul Maqdis itu zaman dulu ditempuh dalam waktu 2 bulan. Bagaimana mungkin Nabi bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis hanya hitungan 1 malam? Itulah sekali lagi berkaitan dengan iman. Iman itu tidak ditimbang dengan logika, kan begitu. Itu contoh sederhananya. Nanti akan kita jelaskan secara mendetail. Wa ta'atuhu fima amar. Yang kedua, seseorang dikatakan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dengan dia mentaati segala yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ujian bagi kita, ma'asyiral muslimin. Kalau kita betul-betul bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, konsekuensinya kita harus taat kepada setiap yang diperintahkan oleh Rasul. Tidak boleh ada keraguan. Apalagi mempertanyakan, ini kira-kira perintah Nabi benar atau enggak? Ada maslahatnya atau enggak? Padahal selalu kita sampaikan berulang-ulang di majelis ini, tidak ada satupun syariat yang Allah syariatkan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti di sana ada maslahat. Yang maslahatnya kembali bagi siapa? Bagi kita juga. Tidak ada satupun kebaikan yang Nabi ajarkan kecuali pasti kemaslahatannya akan kembali kepada kita. Dan tidak ada satupun keburukan yang Nabi larang agar kita tidak melakukannya, melainkan pasti kemudaratannya akan kembali kepada kita. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa jazar. Dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang Nabi larang maka kita harus tinggalkan. Suka atau tidak suka, maka kita wajib sami'na wa ata'na. Ini yang keberapa? Ketiga. Dan yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara'ahu Allahu wa rasuluhu. Dan yang ketiga, kita tidaklah beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi dan juga disyariatkan oleh Allah. Artinya nggak boleh kita beribadah menyembah Allah kecuali harus sesuai dengan tuntunan, harus sesuai dengan contoh, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini 4 konsekuensi ataupun 4 makna dari asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oleh karenanya di sini Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala ketika beliau mensyarah perkataan ini, beliau mengatakan hada yata'allaqu bisyahadati lin nabiy sallallahu alaihi wasallam birrisalah. Pembahasan ini adalah berkaitan dengan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan sebuah risalah. Nabi diutus menjadi seorang rasul. Wahiyya qarinatus syahadati lillahi bil wahdaniyah. Dan kita tahu bahwasanya 2 kalimat syahadat itu disandingkan antara kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Kemudian kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kita menyandingkan antara persaksian kita terhadap Nabi dengan persaksian kita tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa hada min 'azimi syarafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ini menunjukkan akan kemuliaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rafi'i qadrihi, dan tingginya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Haitsu qarana subhanahu wa ta'ala asy-syahadata lahu sallallahu alaihi wasallam birrisalah bisyahadati lahu jalla wa ala. Di antara menunjukkan akan tingginya kedudukan Nabi, ya, dalam 2 kalimat syahadat Allah menyandingkan persaksian kita kepada Allah dan persaksian kita kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Ya, fa syahadatu alla ilaha illallah la tuqbal illa bi syahadati anna Muhammad Rasulullah. Nah, ini poin penting juga yang harus kita garis bawahi. Kata beliau, maka persaksian kita ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah cukup sampai di situ, maka ini tidak bermanfaat. Harus lengkap. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka tidak cukup orang hanya mengucapkan saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Kemudian sampai di sana, dia tidak meyakini bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, tidak bermanfaat. Pun sebaliknya, ada orang yang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi dia tidak bersaksi bahwasanya Allah lah yang satu-satunya berhak untuk disembah. Maka kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya harus diucapkan dan diyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan. Ya, poin pertama sudah kita jelaskan, rukunnya la ilaha illallah, syaratnya la ilaha illallah, begitu juga dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak bisa dipisahkan. Kemudian wa syahadatu anna Muhammad Rasulullah ya syahadatun lahu birrisalah. Jadi maksud ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita betul-betul bersaksi dengan risalahnya Nabi, dengan kerasulannya Nabi SAW. Kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Apa dalilnya? Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 64. Ya, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidnillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati. Lihat, yang harus kita garis bawahi, tidaklah Allah mengirimkan seorang rasul kecuali tujuannya untuk apa? Kita taati. Maka dari poin ini saja sudah jelas. Apapun yang Nabi syariatkan, apapun yang Nabi perintahkan, tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita. Apalagi kita tentang, Pak. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita baca ada sebuah hadis di dalam kitab Umdatul Ahkam ketika berbicara tentang masalah keutamaan sholat berjamaah dan kewajiban sholat berjamaah bagi laki-laki, penulis rahimahullah mencantumkan satu hadis yang berkaitan dengan masalah bolehnya seorang wanita untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena kita tahu selama ini sholat berjamaah itu yang wajib hanya untuk laki-laki, wanita tidak wajib. Tetapi wanita bisa dapat keutamaan sholat berjamaah atau tidak? Bisa. Bukan hanya laki-laki. Kita tahu keutamaan sholat berjamaah apa? 25 derajat. Lebih afdal dibandingkan sholat sendirian. Kemudian saat itu penulis mencantumkan satu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika beliau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian dimintai izin oleh istrinya, oleh para wanita di bawah kekuasaannya untuk datang ke masjid, maka jangan kalian menahan mereka. Artinya kalau ada istri kita izin datang ke masjid untuk sholat berjamaah, tidak boleh kita larang. Ini yang meriwayatkan siapa tadi? Abdullah ibn Umar. Kemudian anaknya Abdullah ibn Umar, yaitu Bilal ibn Abdullah, ketika mendengar hadis tersebut dia mengatakan wallahi lanamna'uhunna. Ketika bapaknya meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan demi Allah saya akan larang istri saya untuk datang ke masjid. Ya. Kemudian mendengar kabar anaknya mengatakan seperti itu, maka datanglah Abdullah ibn Umar kepada Bilal, anaknya. Maka fasabbahu sabban, maka dia mencerca, menghina anaknya, memarahi anaknya dengan kemarahan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan seperti itu, kemudian kau mengatakan wallahi lalamna'uhunna, demi Allah saya akan cegah mereka. Artinya apa? Betapa marahnya Ibnu Umar ketika mendengar hadis Nabi, kemudian ada orang yang menolak hadis Nabi. Padahal Bilal, anaknya Abdullah ibn Umar, bukan menolak hadis, lebih kepada dia punya ghirah. Saat itu dia bilang saya akan cegah istri saya, karena dia tahu kalau istri saya keluar dari rumah nanti akan menimbulkan fitnah. Dia nggak suka istrinya banyak keluar dari rumah. Lihat, padahal tujuan utamanya bukan untuk apa? Menentang
hadis Nabi, tapi betapa marahnya Ibnu Umar. Dia datangi anaknya, dia marahi, dia betul-betul cerca anaknya dengan cercaan yang kata adiknya Salim, saya tidak pernah melihat bapakku marah lebih marah saat itu. Ini mencontohkan kepada kita, kalau ada hadis Nabi, ada dalilnya, ada petunjuknya, maka tidak boleh kita menentangnya. Maka poin yang kedua tadi apa? Wa ta'atuhu fima amar. Kita harus taat. Ketika dalilnya sahih, dalilnya jelas, ya, datangnya dari Nabi SAW, maka tugas kita melakukannya. Dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam diri kita. Apalagi kita tentang. Apalagi mungkin timbul perasaan, kok kenapa Nabi perintahkan saya ini? Kenapa Nabi harus menyuruh kita melakukan seperti ini dan seperti itu? Maka disinilah pentingnya kita ma'asyiral muslimin belajar tentang syahadatu anna Muhammad Rasulullah. Itu betul-betul bukan hanya diucapkan dengan lisan kita, tapi harus terrealisasi dalam kehidupan kita. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fahadhil ghayah min bi'tsatir rusul. Ya, ayat ini di atas tadi surah An-Nisa ayat 64 menunjukkan kepada kita tujuan diutusnya para rasul. Jadi Allah menjelaskan di ayat ini, tidaklah Allah menurunkan, mengutus seorang rasul kecuali tujuannya untuk apa? Ditaati, bukan untuk ditentang. Ini kan banyak sekarang, ya, mengkritisi hadis-hadis Nabi, seakan-akan apa? Mereka tidak ridho, tidak suka dengan syariat Nabi SAW. Padahal kita tahu, kita harus yakin seyakin-yakinnya, ya, bahwa yang keluar dari lisan Nabi SAW itu apa? Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha? Itu harus kita pegang, Pak. Nabi tidak menceritakan, mengabarkan tentang suatu kabar kecuali itu kabarnya dari siapa? Dari Allah. Nabi tidak mungkin mensyariatkan sebuah syariat kecuali syariatnya datang dari siapa? Dari Allah. Maka kenapa harus kita pertentangkan? Kenapa harus kita apa? Tolak. Padahal seluruh perkataan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita adalah apa? Mentaati. Terlebih Allah tekankan bahwasanya setiap rasul Allah utus tujuannya apa? Illa liyuta'a biidnillah. Melainkan mereka untuk ditaati dengan izin Allah. Ya, bukan hanya Nabi SAW, juga para rasul yang lainnya tidaklah Allah utus kepada satu kaum kecuali tujuannya untuk ditaati. Baik. Kemudian, fala yakfi an yaqula ana asyhadu annahu rasul. Tidak cukup lisan kita cuma mengatakan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi aplikasinya dalam kehidupan apa? Bertentangan. Ada hadis yang sahih tidak mau diamalkan atau bahkan ditentang. Ya, jelas dalilnya tidak mau diamalkan. Ini kan bertentangan dengan apa? Dengan apa yang dia ucapkan. Jadi sekali lagi bahwa kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu betul-betul harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bal la budda fi hadhihi syahadati min ta'atil mursal. Bahkan konsekuensi daripada kita mengucapkan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah juga harus dibarengi dengan mentaati yang mengutusnya. Siapa yang mengutus Nabi? Allah. Kan gitu kan? Kalau kita taat sama Nabi berarti kita taat sama Allah. Karena syariat yang disyariatkan oleh Nabi datangnya dari siapa? Dari Allah. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kita mentaati Rasul, tapi juga harus mentaati yang mengutus Rasul tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Wal i'timaru bi amri, dengan kita melaksanakan perintahnya, wal intihai an nawahi, dan menjauhi larangannya, wa tasdiq akhbarihi, dan kita membenarkan seluruh kabarnya. Seluruh kabar dari Nabi harus kita imani, harus kita yakini, tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam diri kita. Oleh karenanya penulis rahimahullah mengatakan wa muqtadaha tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa jazar ya wa alla yu'badallah illa bima syara'ahu Allahu wa rasuluh. Ya, maka wa hadha huwa tahqiqu li syahadati anna Muhammad Rasulullah. Maka 4 makna tadi itu adalah bukti realisasi kita dari ucapan kita mengucapkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, dengan cara apa? An yaqumal abdu bima taqtadhihi min taati lirrasul. Dengan cara kita mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangannya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penulis juga mengatakan fa syahadatu anna Muhammada Rasulullah
ta'ni tajridal mutaba'ati lirrasul alaihi salatu wassalam. Juga makna konsekuensi daripada kita bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yaitu kita betul-betul hanya bermutaba'ah. Yang dimaksud dengan mutaba'ah di sini apa? Betul-betul mengikuti Rasul dalam setiap ibadah kita. Sebagaimana ketika la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi sebenar-benarnya kecuali Allah, berarti dengan cara apa? Kita betul-betul hanya mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Pun demikian ketika kita mengatakan Muhammad Rasulullah, berarti kita hanya berittiba kepada siapa? Kepada Nabi. Ya, maka tadi itulah kenapa para ulama mengambil syarat diterimanya amal itu dua. Ya, karena la ilaha illallah, kita betul-betul mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah, dan yang kedua adalah mutaba'ah, kita betul-betul mengikuti apa yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasul. Sehingga ma'asyiral muslimin, kalau dua hal ini kita praktikkan dalam kehidupan kita, simpel ibadah itu, Pak. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, yang bikin ribet ibadah itu kita sendiri. Nabi sudah permudah ibadah, tapi kita yang memperibetnya. Ibadah yang tidak ada contohnya kita tambah-tambah. Ibadah yang sudah jelas kita kreasikan. Ini yang menjadikan ibadah jadi apa? Jadi ribet. Ya, kita ambil contoh misalkan ya, ibadah umroh misalkan, sederhananya. Itu kan sebetulnya nggak ribet, Pak. Ya, ibadah umroh itu nggak ribet. Tapi kadang kita lihat ada orang-orang yang mau ibadah umroh itu luar biasa ribetnya. Ya, harus bacaannya seperti ini. Ya, kadang tata caranya ditambah-tambah. Ya, belum lagi subhanallah, ada juga orang punya keyakinan yang luar biasa. Dari sebelum berangkat sudah memberatkan jamaahnya, Pak. Saya pernah mendengar, ini kisah nyata. Ya. Jadi sampai ada sebuah keyakinan kalau umrohnya pengen makbul, pengen mabrur, ya, supaya di sana selamat, betah dan lain sebagainya, itu ada ritual-ritual yang dilakukan, Pak. Salah satunya adalah bawa telur. Telurnya bukan telur matang, Pak. Telur apa? Telur mentah. Ya. Dan keluar rumah tidak boleh nengok ke belakang. Subhanallah. Ini terjadi, Pak. Saya dengar langsung deh, saya lihat langsung. Ya. Saya tanya, kenapa kok begitu? Jadi nggak boleh nengok ke belakang. Keluar dari pintu rumah bawa telurnya jangan pecah selama perjalanan. Subhanallah, Pak. Dari Indonesia dibawa sampai Saudi. Ya, telurnya sampai pecah. Ini kan la haula wala quwata illa billah. Terjadi, Pak, betul. Dan tidak boleh nengok ke belakang. Bayangkan antum, leher antum tidak ada yang manggil, tidak boleh lihat ke belakang, bagaimana? Ini kan dibuat berat, Pak. Ya, belum lagi kalau nanti di sana subhanallah banyak sekali ritual-ritual ibadah yang sebetulnya simpel. Kan ibadah umroh itu apa? Ya, kita niat ihram, ya. Kemudian setelah niat ihram kita tawaf, setelah kita tawaf kita sa'i, beres tahallul, gitu kan? Ini kadang subhanallah dibuat ritualnya luar biasa. Panjangnya luar biasa. Ya. Ini banyak terjadi. Ini contoh kecil saja, belum contoh-contoh yang lain. Sehingga apa yang buat ribet itu mereka sendiri. Ibadah yang sudah jelas dari Nabi ditambah-tambah atau dikurang. Maka di sini kata penulis, ya, atau pensyarah, ya, hafizahullahu ta'ala, tajridal mutaba'ati lirrasuli alaihi salatu wassalam. Makna dari kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah dengan hanya kita betul-betul berittiba. Ma'asyiral muslimin, terus terang, kalau kita ibadah sesuai dengan petunjuk Nabi, ibadah dengan apa yang dicontohkan Nabi, itu tenang hati kita, Pak. Dan simpel ibadah itu. Ada perintahnya kita lakukan, tidak ada perintahnya kita tinggalkan. Ada contohnya dari Nabi kita lakukan, tidak ada contohnya dari Nabi kita tinggalkan. Mudah, Pak. Ya. Belum lagi banyak sekali, Pak, saya dapat ya kisah nyata. Belum lagi ada orang misalkan, ya, ada seorang ibu misalkan, ya, sudah tua, sakit, ya, kemudian sampai misalkan sakit berbulan-bulan atau bertahun-tahun, kemudian katanya nggak sempat sholat, ya, kemudian tiba-tiba datang seorang yang mengatakan ibunya nggak sholat, enggak. Sekarang sudah meninggal, sudah. Oh, kalau begitu harus bayar qadha katanya. Gimana cara qadhanya? Nanti ahli warisnya bayar, dikonversi. Ya, kalau misalkan sehari nggak sholat, dikali misalkan berapa hari nggak sholat, 2 bulan, 3 bulan, nanti dikonversi ke emas. Ya, emasnya kemana? Dibayarkan ke dia juga. Subhanallah. Ini terjadi, Pak. Saya dengar langsung dan saya lihat langsung. Ya, ini dibisniskan. Ya.
Subhanallah. Ini banyak terjadi seperti ini. Ini contoh-contoh sederhana yang memang terjadi di masyarakat, ya. Dan memang tugas kita saling mengingatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ketika bicara tentang ya mengikuti sunnah Nabi, ya kita harus memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Kita memurnikan ketaatan kita, betul-betul ibadah kita harus sesuai dengan contoh Nabi. Ini sebagai bentuk kasih sayang kita. Sekali lagi sebagai bentuk kasih sayang kita. Bukan kita ingin menyalahkan. Bukan kita ingin apa? Ya, tidak mau mengikuti apa tradisi dan lain sebagainya. Sekali lagi ini dalam rangka apa? Agar ibadah yang kita lakukan betul-betul sesuai dengan apa? Petunjuk. Kalau ibadah kita sesuai dengan petunjuk, simpel ibadah kita, Pak. Ya, ada contohnya lakukan, tidak ada contohnya tinggalkan. Baik. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Beliau juga mengatakan, "Fala yakunul mar'u min ahli syahadati anna Muhammad Rasulullah haqqan wa sidqan illa idza haqqaqa hadhil umur allati taqtadhiha hadhihi syahadah." Seorang itu tidak dikatakan dia betul-betul mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah kecuali dengan betul-betul merealisasikan makna daripada asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dengan cara apa tadi? Mentaati perintah Nabi dan menjauhi apa yang dilarangkan oleh Nabi dan membenarkan seluruh kabar yang datang dari Nabi SAW, dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang dicontohkan. Sudah, ya. Kalau ini kita lakukan, maka insya Allah, Pak, ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah kita semua faham dan selalu kita ingatkan bahwa syarat diterimanya amalan hanya dua, ikhlas karena Allah, yang kedua apa? Tiba, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini kan dua syarat yang Allah persyaratkan di dalam Al-Qur'an, dan ini juga makna daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian beliau pensyarah hafizahullah taala mengatakan wa huwa alaihi salatu wassalam rasulun. Kita juga harus meyakini bahwasanya Nabi SAW adalah seorang Rasul. War Rasul muhimmatuhu iblagu kalamil mursil. Dan tujuan utama seorang Rasul adalah menyampaikan firman orang yang mengutusnya. Yang mengutusnya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb semesta alam. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma 'alar rasuli illal balag, ya, dan tidak ada kewajiban bagi seorang rasul kecuali hanya menyampaikan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada kita dengan sempurna. Syariat Islam sudah sempurna, tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Allah katakan apa? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sudah sempurna, sudah. Tidak perlu kita tambah-tambah lagi, ya, dan tidak perlu kita kurangi lagi. Wa qad ballaghal balaghul mubin. Nabi sudah menyampaikan kepada kita risalahnya dengan sangat jelas. Wa ma taraka khairan illa dallal ummata alaih. Tidak ada satupun kebaikan kecuali Nabi sudah sampaikan, sudah kasih petunjuk bagi kita. Wala syarran illa hadzaraha minhu. Dan tidak ada satupun keburukan kecuali Nabi sudah melarang kita. Sudah lengkap sudah, Pak. Ya, Islam ini sudah lengkap, sudah sangat sempurna. Tidak ada satupun syariat kebaikan kecuali Nabi sudah sampaikan. Tidak ada satupun keburukan kecuali Nabi sudah larang kita untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Ya, minallahir risalah wa 'alar rasulil balag wa 'alaina taslim. Masya Allah. Ada satu perkataan yang sangat indah yang disampaikan oleh Az-Zuhri rahimahullahu taala. Ya. Jadi Az-Zuhri mengatakan apa? Minallahir risalah wa 'alar rasulil balag wa 'alaina taslim. Ada 3 kaidah kata Az-Zuhri rahimahullah. Dia mengatakan minallahir risalah. Kita harus meyakini risalah itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Semua ajaran yang diajarkan oleh Nabi kepada kita umatnya datangnya dari siapa? Allah. Kalau kita yakin semua itu datangnya dari Allah, kenapa kita harus ragu? Betul atau tidak? Selalu saya sampaikan satu kaidah penting. Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu tentang keadaan kita. Allah yang paling tahu mana yang terbaik untuk kita semua. Risalah apa yang paling baik untuk kita jalankan sebagai umatnya. Dan kita harus yakini minallahir risalah. Dari Allah datangnya risalah. Wa 'alar rasulil balag. Dan tugas para nabi itu hanya sekedar menyampaikan. Ya, Nabi hanya menyampaikan, wahyu datangnya dari Allah.
Dan tugas kita sebagai hamba, sebagai umat, wa alainat taslim. Dan tugas kita adalah berserah diri, menerima seluruh risalah yang telah disampaikan oleh Nabi. Tadi mudahnya apa? Sami'na wa ata'na. Masya Allah. Jadi 3 hal. Risalah itu datangnya dari Nabi, tugas Nabi itu menyampaikan, tugas kita apa? Nerima dan melaksanakan, sudah. Berarti tidak boleh ada keraguan sama sekali. Tidak boleh ada pertentangan. Tidak boleh kita pertanyakan kenapa Nabi memerintahkan ini. Kenapa sholat subuh harus 2 rakaat? Kenapa sholat duhur harus 4 rakaat? Kenapa, dan kenapa? Ini tinggalkan. Ketika sudah jelas dalilnya, sudah jelas perintahnya, tinggal kita laksanakan. Ya, tinggal kita laksanakan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil tentang asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita mentaatinya, menjauhi apa yang dilarangnya, membenarkan apa yang dikabarkannya, dan tidaklah kita menyembah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang dicontohkan. Itu banyak sekali dalilnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang dari Rasul maka ambil. Lihat, Allah perintahkan apa yang datang dari Rasul ambil. Kenapa kita ambil? Karena seluruh risalahnya datang dari siapa? Dari Allah. Ngapain kita harus ragu lagi, kan begitu? Ya, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi kalian, kata Allah, maka tinggalkan, sudah. Simple gitu. Ya. Simple, apa yang diperintahkan lakukan, apa yang dilarang tinggalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, dan banyak sekali dalil-dalilnya. Ya, misalkan Allah juga berfirman, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia juga mentaati Allah. Ya, kemudian dalil yang sangat terkenal atau yang disebut dengan apa? Ayatul mihnah, ayat ujian. Allah ingin menguji kita ini benar nggak beriman sama Allah. Bentuk kita betul-betul beriman sama Allah. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini namanya ayat mihnah, ayat ujian bagi kita. Kata Allah, qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta sama Allah, maka ikuti aku. Ikuti siapa? Rasul. Dengan kita mengikuti Rasul berarti kita mencintai Allah. Kalau masih ada keraguan dalam hati kita atau kita masih menentang syariat yang dibawa oleh Rasul, berarti kita tidak mencintai Allah. Kan begitu? Ya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka dengan kita mengikutinya, mengikuti Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Wa hadhil ayah tusamma ayah al-mihnah. Ayat inilah disebut dengan ayat apa? Ujian. Allah ingin menguji benar atau tidak rasa cinta kita kepada Allah. Kalau kita katakan saya cinta Allah, maka bentuk cinta kita realisasikan dengan mengikuti siapa? Rasulullah. Ya, jangan justru membuat ajaran-ajaran baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Jangan kita melakukan ibadah-ibadah yang nggak pernah dilakukan oleh Rasul, walaupun niatnya baik. Lihat tadi, saya kasih satu contoh. Bukankah Bilal Abdullah ibn Umar, ini kan niatnya bagus sebetulnya. Dia bilang apa? Wallahi lanamna'uhunna, demi Allah saya akan larang istri saya untuk keluar datang ke masjid. Tujuan dia sebenarnya baik. Dia nggak mau istrinya banyak keluar dari rumah, karena dia paham dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya wanita itu harus banyak di mana? Di rumah. Itu sebagai bentuk kecemburuan beliau kepada istrinya. Tapi caranya nggak benar, gitu kan? Itu bagian daripada menentang apa? Sabda Nabi. Makanya ditegur sama bapaknya. Makanya kata para ulama, hadis ini luar biasa, Pak. Ini menunjukkan kepada kita seorang bapak itu harus bisa ngedidik anak. Ya, ada bagian-bagian di mana orang tua harus tegas. Dan saya selalu sampaikan bahwa orang tua itu harus mendidik anak dengan kelemah lembutan. Betul atau tidak? Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Ya, kelemah lembutan itu tidaklah ada pada diri seseorang kecuali akan menghiasinya. Dan apabila kelemah lembutan itu dicabut dari seseorang, pasti akan menimbulkan keburukan. Maka utamanya dakwah itu dengan lemah lembut. Tapi ada beberapa keadaan di mana kita harus tegas. Kapan itu tegas? Ketika dalam rangka amal ma'ruf nahi mungkar. Lihat betapa marahnya bapaknya.
Abdullah bin Umar kepada anaknya Bilal. Ya, dia meriwayatkan hadis, kemudian seakan-akan dia menentang hadis, padahal niat baiknya daripada Bilal itu, saya tidak mau istri saya keluar banyak dari rumah. Tapi bagaimana contoh dicontohkan oleh Ibnu Umar agar kita harus marah, tegas ketika ada orang-orang yang menentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menentang syariat yang disyariatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, banyak sekali dalil-dalil yang berbicara tentang pentingnya kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, berkata penulis, wa alla yu'badallahu illa bima syara'ahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah ya Allah itu disembah kecuali sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dan juga apa yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini satu kaidah yang harus kita fahami. Berarti apa? Tidak boleh kita menyembah Allah dengan hawa nafsu kita. Karena bapak-bapak sekalian, kalau kita menyembah Allah dengan hawa nafsu kita, setiap kita punya pemikiran yang berbeda-beda. Betul atau tidak? Saya selalu sampaikan contoh sederhananya. Ya, setiap kita mungkin akan berbeda-beda menganggap rakaat sholat itu mana yang terbaik bagi dirinya. Ada orang mengatakan bagi saya cocok sholat subuh itu 2 rakaat. Ada orang mengatakan, oh enggak, bagi saya harusnya sholat subuh itu 4 rakaat. Kenapa? Karena saya baru bangun tidur, lagi semangat-semangatnya. Gitu kan ya? Ada orang lagi yang bilang, enggak, kalau saya karena subuh itu ngantuk. Ya 2 rakaat cocok lah bagi saya. Gitu kan ya? Nanti ada orang lagi bilang, oh kalau saya cocoknya sholat zuhur itu harusnya yang 2 rakaat. Kenapa? Karena kita capek habis kerja. Akhirnya setiap orang punya pemikiran sendiri, hanya berkreasi masing-masing. Ya, dan saya juga pernah kasih contoh, misalkan ya, kalau setiap orang boleh berkreasi dalam urusan agama, semua orang berkreasi sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, oh iya, ya, zakat kurban itu kan hanya bahimatul an'am. Hanya hanya unta, sapi, kerbau, unta, sapi, kambing, ya. Kemudian satu lagi? Unta, sapi, kambing, atau kerbau, gitu kan ya. Kemudian nanti ada orang berkreasi, ya, harga unta mahal, harga sapi mahal, harga kerbau mahal. Di Indonesia banyaknya ayam, saya mau kurbannya sama ayam aja, kan lebih mudah, betul kan? Akhirnya semua orang berkreasi. Ketika semua orang berkreasi, rusak agama ini. Nah, maka disinilah ada satu kaidah bahwasanya kita tidak boleh beribadah kepada Allah dengan hawa nafsu kita. Kenapa? Karena setiap kita memandang baik buruknya sesuatu menurut logika kita. Bisa jadi menurut kita baik, tapi menurut orang lain tidak baik. Maka harus ada standar. Nah, standarnya itu adalah harus sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah adzan? Belum. Baik. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, penulis mengatakan walihada takatsarat anhu sallallahu alaihi wasallam al ahadits fit tahdhiri minal bid'ah wan nahyi anha. Oleh karenanya banyak sekali kalau kita bicara tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan ancaman untuk tidak melakukan kebid'ahan. Yang dimaksud dengan kebid'ahan membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama. Sekali lagi, urusan agama ini yang selalu dipelintir sama orang-orang. Ya, padahal ini sudah sering disampaikan. Ada orang mengatakan, ya, kita terlalu bermudah-mudahan mengatakan ini bid'ah, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, bukankah zaman Nabi nggak ada mobil, kata mereka. Kita sekarang pakai mobil. Zaman Nabi nggak ada handphone, kita juga pakai handphone. Berarti bid'ah semua. Ini kan keliru, Pak. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah membuat hal-hal yang baru dalam urusan agama. Dalam dunia boleh antum mau bikin yang lebih canggih dari pesawat sekalipun, itu silakan berkreasi. Karena itu urusan dunia. Kata Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia. Silahkan urusan dunia kita berkreasi. Ya, antum mau bikin handphone secanggih apapun boleh kita lakukan, walaupun itu tidak terjadi pada zaman Nabi. Tapi urusan agama nggak boleh berkreasi. Sepinter apapun antum, nggak boleh berkreasi dalam urusan agama. Kalau orang berkreasi urusan agama, masing-masing nanti berkreasi. Ya, menurut dia baik, tapi bisa jadi tidak baik menurut orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada sesuatu yang baru fi amrina. Nah, ini garis bawahi. Yang dimaksud fi amrina ai fi syariatina. Membuat hal-hal yang baru dalam urusan syariat kami, bukan urusan dunia. Dunia mah terserah kita.
Boleh kita berkembang, boleh kita berkreasi, ya. Tapi urusan agama nggak boleh berkreasi, nggak boleh berinovasi, ya. Inovasi dalam urusan agama tahan, ya. Urusan dunia silahkan kita berinovasi sedalam mungkin, setinggi mungkin. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Insyaallah setelah adzan adzan Isya kita lanjutkan sedikit insyaallah taala sehingga kita selesaikan bab ini, kemudian nanti kita lanjutkan dengan rukun iman yang lainnya insyaallah taala. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kita lanjutkan kembali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau menjelaskan bahwa banyak sekali hadis-hadis ataupun dalil-dalil, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi, yang melarang kita untuk mengadakan hal-hal yang baru dalam agama. Atau dalam kata lain, ya, begitu banyak dalil yang melarang kita untuk berinovasi dan berkreasi dalam urusan agama, walaupun niatnya baik. Jadi satu hal yang harus kita jadikan pegangan, ya, bahwa niat yang baik kalau tidak ada tuntunannya maka tidak akan berpahala. Saya ulang, bahwa niat yang baik tapi tidak ada tuntunannya, tidak ada syariatnya, ya, tidak pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi, maka tidak akan berpahala dan tidak akan bernilai ibadah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan sebuah amal soleh, lihat amal soleh, ya, yang tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi, tidak ada syariatnya dari kami, maka fahuwa raddun, maka tertolak, tidak diterima. Capek kita ibadah, ya, niatnya baik. Tadi misalkan ada orang, Ustadz, ya, saya mau kurbannya mau pakai 1000 ayam saja, Ustadz, ya. Kenapa? Karena susah sekarang nyari unta, Ustadz. Lebih gampang di Indonesia nyari apa? Ayam. Saya mau kurban 1000 ayam. Mau dia pakai 1000 ayam sekalipun tidak akan bernilai pahala. Kenapa? Karena dia berkreasi sendiri. Ya, di mana Nabi tidak pernah ngasih tuntunan bolehnya kurban pakai ayam. Kan begitu sederhananya, Pak. Ya. Oleh karenanya percuma, tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penulis mengatakan, ai mardudun ala sahibi ghairu maqbulin minhu. Maka yang seperti ini tertolak dari orang yang mengerjakannya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, Nabi setiap kali khutbah, dan ini juga alhamdulillah sering kita dengar di setiap khutbah yang disampaikan oleh para asatidah kita, di mana idza khotaba an-nasa qala amma ba'd. Nabi setiap kali khutbah pasti Nabi mengatakan apa? Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah firman Allah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ini kan yang sering kita dengar. Ini menunjukkan akan pentingnya seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang baru dalam agama. Sampai Nabi setiap khutbah pasti Nabi khutbah dengan amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk sebuah perkara adalah yang diada-adakan, yang enggak pernah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan ma'asyiral muslimin, satu nasihat untuk diri saya dan kita semua, enggak usah alergi anti dengan kata bid'ah. Ini kata yang keluar dari lisan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat untuk saya dan kita semua.
Dan tidak usah anti dan tidak usah takut ketika ada orang mengatakan bid'ah. Bid'ah itu satu kata yang keluar dari lisan manusia yang paling baik di muka bumi ini. Dari siapa? Dari Nabi. Bahkan tadi setiap kali khutbah Nabi pakai perkataan ini sebagai bentuk apa? Untuk mengingatkan umat. Ya, jadi nggak perlu takut, nggak perlu anti. Dan justru kita harus bersyukur ketika ada orang yang mengatakan, mengingatkan kepada kita, Pak, ini kayaknya nggak ada contohnya dari Nabi. Saya khawatir ini termasuk perbuatan yang bid'ah. Kita harus bersyukur sebagai bentuk rasa cinta saudara muslim kita kepada kita. Karena apa tadi? Karena kita khawatir ibadah yang kita lakukan tidak diterima sama Allah. Justru kita harus berterima kasih, Pak. Ya, jadi satu hal, kalaupun kita ya merasa itu kita benar, tapi jangan anti dengan kata bid'ah. Kenapa? Karena itu keluar dari lisan manusia yang paling terbaik di muka bumi ini. Nabi yang mengatakan, ya, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Bahkan kita tahu di hadis yang sangat masyhur dari Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala an, Nabi mewanti-wanti. Nabi mengatakan, innahu man ya'ish minkum fasayaru ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawadid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Yang mengucapkan siapa? Nabi mengatakan, innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya siapa yang hidup setelah kalian wahai para sahabat, fasayaru ikhtilafan katsira, dia akan melihat banyak pertentangan, banyak perselisihan. Fa 'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Yang dimaksud dengan sunnah di sini bukan sunnah dalam definisi para fuqaha dan usuliyin, tetapi yang dimaksud sunnah di sini ya sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga jangan keliru. Karena ada yang mengatakan kan sunnah Nabi. Sunnah itu kan apa? Ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, kata mereka. Ya, sunnah di sini kan kata mereka kalau kita lakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Ini keliru. Makna sunnah di sini adalah at-tariqah was-sirah. Yang dimaksud adalah jalan hidup Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kita ketika dulu belajar tentang ilmu hadis itu kita ada mata kuliah khusus namanya Makanatus Sunnah An-Nabawiyah, tentang masalah kedudukan sunnah. Nah, ketika kita bahas kitab ini satu-satu dipreteli makna sunnah, sunnah dari sisi bahasa, sunnah dari sisi syariat, sunnah menurut ilmu usul fikih, sunnah menurut ilmu fuqaha, sunnah menurut para muhaditsin. Nah, makna sunnah di sini bukan sunnah yang tadi, sunnah yang kalau kita lakukan dapat pahala, kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa, bukan. Tapi sunnah di sini apa? Ajaran, ya, sirah wat tariqah yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, fa 'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan ajaranku dan ajarannya para khulafaur rasyidin, addu 'alaiha bin nawadid, gigit dengan gigi geraham kalian. Ya, kemudian Nabi ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, karena setiap hal yang baru itu adalah kesesatan, adalah bid'ah, dan bid'ah adalah kesesatan. Ini yang mengucapkan siapa sekali lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan anti, jangan alergi dengan ucapan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun juga saya ingin mengingatkan kepada kita semua, tentu dakwah dengan cara bijak. Dakwah dengan cara hikmah, ya. Tentunya kita juga tidak memudahkan menyalahkan orang lain kecuali ada dalilnya, kecuali jelas sumbernya. Ya, ini juga nasihat untuk saya dan kita semua. Tentunya hikmah, bijak dalam berdakwah. Sebagaimana kita tidak suka juga, ya, ketika ada orang mendakwahi kita dengan cara yang tidak benar, maka dakwahi orang lain dengan cara yang benar, dengan cara yang hikmah, ya, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang lemah lembut. Dan satu hal juga yang ingin saya garis bawahi, bahwa tidak ada sebuah perkara yang bid'ah kecuali pasti akan merusak. Ya, tidak ada sebuah perkara yang bid'ah yang diada-adakan dalam agama kecuali pasti akan merusak. Kenapa merusak? Berarti dia telah merusak syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa? Ya, salah satu perkataan Imam Madhab yang mengatakan apa? Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama, ya,
dan dia menganggap itu adalah amalan yang bagus, maka seakan-akan dia menganggap bahwasannya Nabi telah berkhianat terhadap risalah ini. Ketika ada orang buat ajaran yang baru, syariat yang baru, berarti seakan-akan apa? Dia mengatakan Nabi itu belum sempurna mengajarkan Islam, maka perlu saya sempurnakan. Kan begitu? Berarti dia menganggap Nabi telah berkhianat. Maka penting bagi kita untuk saling mengingatkan tentang perkara ini. Oleh karenanya beliau menutup pembahasan ini dengan mengatakan wasyahadatan, kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah satu pondasi yang harus menjadi perhatian setiap kita, di mana syahadah menunjukkan pentingnya kita mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah, dan syahadatu anna Muhammad Rasulullah betul-betul menunjukkan kepada kita agar kita bermutabaah mengikuti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau mengutip perkataan Fudail ibn Iyad rahimahullah tentang makna firman Allah, wa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Lalu siapa yang dimaksud dengan yang paling baik amalnya? Maka kata Fudail ibn Iyad, qala akhlasuhu wa aswabu. Orang yang paling baik amalnya, orang yang paling benar amalnya adalah yang pertama yang paling ikhlas ibadahnya. Wa aswabuhu, dan yang paling benar. Apa yang dimaksud paling ikhlas dan paling benar? Ditanyakan kepada Fudail, qila ya Aba Ali, wa ma akhlasuhu wa aswabu. Apa yang dimaksud dengan paling ikhlas dan apa yang dimaksud paling benar? Maka dia mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Yang dimaksud dengan akhlasuhu wa aswabu yaitu seseorang yang beramal dia ikhlas karena Allah, tapi dia tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban, bisa jadi ada orang ibadahnya karena sesuai dengan petunjuk Nabi, walam yakun khalisan, tapi dia tidak ikhlas karena Allah, lam yuqbal, yang seperti ini juga tidak akan diterima. Maka yang dimaksud dengan akhlasuhu wa aswabu hatta yakuna khalisan sawaban. Amal akan diterima oleh Allah ketika ikhlas karena Allah dan ibadahnya sesuai dengan petunjuk Nabi. Al-khalis ma kana lillah was-shawab ma kana ala sunnah. Yang dimaksud dengan ikhlas ibadahnya murni karena Allah, yang dimaksud dengan benar maka kana ala sunnah, yang ibadahnya sesuai sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini adalah sesuai dengan ajaran yang diajarkan dan dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan fa'ala hataini al-kalimatain qiyamu dinillah. Maka dengan dua kalimat yang agung ini, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tegaklah agama ini. Dan karena dua perkataan inilah bahwasanya setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Setiap kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mada kuntum ta'budun?" Siapa yang kalian sembah? Maka kita katakan yang kami sembah hanyalah Allah. Wa mada ajabtumul mursalin? Bagaimana cara kalian menjawab risalah yang dibawa oleh para rasul? Maka kita jawab, ya Muhammad Rasulullah. Kami menjawabnya dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Berarti kita sudah menyelesaikan poin yang pertama dari rukun Islam, yaitu dua kalimat syahadat. Maka insyaallah taala pada pembahasan yang akan datang kita akan lanjutkan pada pembahasan tentang sisa daripada rukun Islam yang lainnya, salat, puasa, zakat, dan juga ibadah haji. Kemudian barulah kita nanti masuk kepada rukun iman. Walaupun ini pembahasan yang mungkin sering antum dengar, paling tidak ini menjadi terus pengingat bagi kita agar kita menguatkan dan mengokohkan tauhid kita. Karena sekali lagi, siapa yang kokoh tauhidnya, siapa yang lurus akidahnya, maka insya Allah Allah akan istiqomahkan dalam melaksanakan amalan-amalan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya menyampaikan dan juga jamaah sekalian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi